perjuangan untuk mendapatkan Bremer dan Milenkovic, kita harus bersaing dengan Napoli yang sudah punya duit dari penjualan Koulibaly dan bersaing dengan Juventus yang punya duit dari penjualan De Ligt. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memulai pekan yang baru. Semoga aktivitas kita sepekan ke depan berjalan lancar, rezeki berlimpah. Kenapa gue sampai berkata-kata yang positif begini? Karena hari Senin ini beritanya buruk banget. Gue sempat katakan bahwa Bremer terhitung hari Rabu yang lalu katanya akan deal dalam waktu seminggu. Kemudian Dybala juga gue sampaikan bahwa akan deal dalam waktu sebelum 20 Juli. Tetapi tadi pagi gue baca berita semuanya parah. Kita punya potensi gagal merebut Bremer dan Dybala, tapi tetap kehilangan Skriniar nih karena kita butuh cuan. Berita terakhir dari Gazzetta dello Sport katakan bahwa Inter akan bertemu dengan Torino hari Senin ini. Dan Inter akan kembali menawar sekitar 30 juta plus bonus. Tetapi, ini tetapinya teman-teman, bahwa sekarang adalah kesulitannya ada Juventus. Juventus baru aja berhasil menutup penjualan, berhasil menyelesaikan penjualan dari De Ligt ke Bayern Munchen. Sehingga Juventus punya duit lebih banyak dibandingkan Inter. Posisinya adalah Juventus kemungkinan besar sudah deal dengan Torino, dengan Cairo, presidennya. Tinggal melakukan pendekatan ke pemain, ke Bremernya. Situasi Inter berbeda. Inter sudah setuju personal dengan Bremer, tapi kesulitan agree dengan si presiden Torino. Ini dua hal yang agak menyulitkan Inter. Kenapa? Karena Juve sedang punya duit lebih banyak, sehingga bisa naikin gaji Bremer dengan mudah gitu ya. Dan di sini ada fakta menarik bahwa Bremer sebelumnya nge-like postingan video, ada karikatur gitu ya, Bremer pakai baju Inter, dan sekarang sudah dihapus. Ini menurut gua akan sangat amat merugikan Inter kalau sampai kita kehilangan Skriniar, terus kita nggak punya tambahan back yang berkualitas lebih bagus dibandingkan musim lalu. Dan yang lebih menyebalkan lagi, dari beberapa media dikatakan bahwa Juve bahkan bukan hanya mengincar Bremer, tapi juga mengincar Milenkovic. Bang, ini Juve nih pingin ngacak-ngacak transfer Inter sepertinya. Itu tadi menurut Gazzetta dello Sport. Kalau menurut Corriere dikatakan bahwa De Ligt to Bayern for 80 million, 80 juta, dan sekarang Juve menawar Bremer lebih dari 40 juta, di mana Inter cuma 30 juta, lo bayangin. Udah pastilah si presiden Cairo lebih milih Juventus, tinggal gimana Bremer nih. Kalau Bremer emang bener-bener pinginnya Inter, ya harusnya dia nolak lah. Dan ya gimana, gue juga gak ngerti faktor mana yang lebih kuat nih. Apakah persetujuan presiden atau keinginan si pemain. Tapi ngomong-ngomong keinginan si pemain, ini sekarang gue beralih ke transfer Dybala, yang sebelumnya dikatakan akan ada titik terang 20 Juli dan masih banyak optimisme. Sekarang Inter kembali mengalami kesulitan karena dari sisi pemain, yaitu Alexis Sanchez menolak pesangon yang diberikan Inter sebesar 4 juta. Alexis Sanchez sudah dari jauh-jauh hari bilang bahwa dia tidak akan dengan mudah terminasi kontrak karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Inter setelah memberikan gol untuk penentu Supercopa, tapi malah mau diputus kontraknya dan lain-lain. Alexis Sanchez mengatakan tidak mau mendapatkan pesangon yang sama besarnya dengan Arturo Vidal. Nah, gara-gara hal ini Inter kembali terhambat untuk negosiasi dengan Dybala. Karena habis putus kontrak dengan Alexis Sanchez kan kita masih harus jual Dzeko dan Korea lagi yang sampai sekarang belum tahu jawabannya gimana. Dybala sudah resmi mendapatkan penawaran dari Roma sebesar 6 juta. Inter nawarinnya 5 juta plus bonus, Roma nawarnya 6 juta, dan bahkan Dybala udah dihubungi langsung oleh Jose Mourinho dan João Pinto. João Pinto tuh asistennya Mourinho kali ya di Roma. Dan Dybala katanya sih masih bersabar menunggu sampai dengan pertengahan Juli. Sekarang udah pertengahan Juli, anjir, udah lebih, bahkan udah 18 Juli. Nah, itu dia nih, menyebalkan banget nih. Ini kita sekarang potensi kehilangan dua pemain tersebut. Kalau gue pribadi ngelihat pertandingan Lugano dan AS Monaco kemarin, kita butuh banget pemain yang bisa dribble di ruang sempit, bisa crossing, bisa menusuk. Gara-garanya gue kehilangan Perisic banget nih, kerasa banget di sisi kiri. Gosens ternyata bukan tipikal pemain yang seperti itu. Dan gue berharap Dybala
bisa gantiin posisi Perisic. Betul, Korea juga bisa dribble nusuk-nusuk, tapi si Korea tuh jarang banget crossing. Dia tipikalnya udah dribble nusuk atau nge-shoot. Dia jarang yang crossing. Kalau Dybala masih bisa crossing dia dari sisi lapangan, dan gue berharap ya lebih milih Dybala dibanding Korea sih. Walaupun gaya permainannya mirip, tapi satu hal yang membedakan ya levelnya lah. Korea si Dybala pernah Scudetto, kemudian ada di top score juga. Apalagi ya? Ya beda lah, Dybala levelnya udah jadi maskotnya Juventus, sementara Korea datang dari Lazio yang di sana juga dia sebetulnya bukan pemain yang utama-utama banget. Kalau dari menurut Corriere dello Sport dibilang Roma Dybala negotiation is coming to an end. The final yes could come Monday. Gila, hari ini kemungkinan Dybala akan memberikan jawaban untuk Roma, entah itu benar atau enggak, tapi jelas memberikan tekanan. Marotta sekarang dalam tekanan banget, termasuk Bremer dan Dybala. Ini biasanya kita mainin harga supaya musuh kelabakan. Sekarang kita yang lagi dimainin, mau nggak mau kita harus naikin harga. Belum tentu juga Juventus mau Bremer, tapi Juventus bisa melakukan sesuatu supaya duit Inter terkuras untuk Bremer. Begitu juga nih di Dybala ini nih, bisa juga sebetulnya Roma nggak pingin banget, cuma gara-gara Roma menawar Dybala, mau nggak mau Marotta harus naikin gaji nih untuk Dybala. Kalau menurut Gazzetta dello Sport, Roma are now really trying for Dybala. There's an offer but it's slow, masih kurang. The relationship with Paulo remains strong. Katanya hubungan antara Dybala dengan Inter tetap kuat karena berhubungan langsung dengan Javier Zanetti, dibilangnya gitu. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalau sampai kita gagal dapetin Bremer, gagal dapetin Dybala, tapi Skriniar bertahan masih oke nggak? Sebetulnya lini serang kita sih nggak masalah banget ya. Musim lalu kita lini depannya yang terbaik. Bahkan kita sekarang datang Lukaku, kita cuma kehilangan Alexis Sanchez yang musim lalu juga sumbangsinya nggak begitu banyak. Jadi seharusnya peningkatan dari sisi lini depan tanpa kehadiran Dybala, aman-aman aja. Di sisi pertahanan, ya kita tinggal berharap dapat duit dari mana, gue juga nggak tahu. Tapi kita harus nyari penggantinya Ranocchia nih. Nah kalau penggantinya Ranocchia-nya upgrade lebih bagus dibandingin Ranocchia, ya sudah. Berarti kita bisa ada rotasi untuk De Vrij dan Skriniar yang musim lalu rotasinya nggak ada. Praktis gak ada. Ranocchia jarang banget bermain, kalau nggak lawan klub-klub kecil dia nggak akan dimainin. Kemudian Danilo D'Ambrosio juga begitu, kalau nggak bukan karena cedera atau gimana gitu ya. Nah gue berharap penggantinya Ranocchia yang levelnya nggak begitu jauh dengan De Vrij dan Skriniar sehingga bisa rotasi. Dan kemarin ketika ngelihat lawan Monaco, Danilo D'Ambrosio juga udah agak kagok banget jadi center back. Gue khawatir kalau kita mengandalkan Di Marco dan Danilo D'Ambrosio aja, wah bisa ambiar. Itu untuk lini pertahanan. Terus tadi gue sampaikan juga tentang kehilangan Perisic. Ini sebetulnya yang bikin Dybala menjadi penting itu bukan karena lini depan kita kurang tajam, tapi kita membutuhkan karakter pemain yang seperti Perisic nih. Jangan sampai wingback, jangan sampai musim depan kendala utama kita di wingback, di pemain-pemain yang bisa menusuk dari pinggir lapangan dan melepaskan crossing. Karena Dumfries tipenya yang nusuk-nusuk, yang wingback yang finishing gitu. Begitu juga dengan Gosens, sementara Belanova masih jauh dari harapan. Dan ini membuat Lazaro, ini yang lucu nih, si Lazaro pemain yang habis tipes mukanya. Dia main di sisi kiri dan jauh lebih hidup dibanding Gosens. Gue melihat Lazaro ada kemungkinan bertahan setidaknya sampai dengan bursa transfer musim dingin. Itu aja teman-teman untuk berita hari ini. Tidak banyak tapi ya menyebalkan menurut gue. Ini awal mulanya justru dari Koulibaly yang akhirnya dibeli oleh Chelsea dari Napoli. Napoli jadinya punya duit juga untuk mencari back. Sekarang perjuangan untuk mendapatkan Bremer dan Milenkovic, kita harus bersaing dengan Napoli yang sudah punya duit dari penjualan Koulibaly dan bersaing dengan Juventus yang punya duit dari penjualan De Ligt. Jangan sampai kita kehilangan Skriniar dan nggak tersedia lagi back bagus di Serie A. Waduh, ini menjadi gawat banget. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.